Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Seiying kembali menyerang, segel di tangan berubah, ketiga ular berwarna berbeda segera meluncur ke arah 10 murid yang nampak tertegun. Sial, jangan biarkan ketiga ular itu menyentuhmu, jika tidak kamu akan berada dalam masalah besar, teriak seorang murid saat menghindar dengan cara yang menyedihkan. Wanita ular itu memiliki latar belakang yang agak rumit. Jika saya ingat dengan benar, ketiga ular kecil itu adalah harta klan Medusa, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Sial, aku tidak menyangka pendatang baru ini begitu kuat, kata Zilian menghadapi serangan yang kejam dari Yiwa. Kita tidak bisa mengelak seperti ini, sial, kata 10 sosok menyadari sesuatu di hadapan serangan tiga ular dan dengan cepat mundur. Kilatan dingin melintas di mata Mu Peng saat melihat itu, segel di tangannya berubah saat dia melepaskan teknik Yin Yang, segera telapak tangan Yin Yang bergegas menuju 10 orang di depannya. Keterkejutan melonjak di wajah kelompok Li Su saat melihat telapak tangan besar yang meluncur ke arah mereka. Cepat mundur, teriak seorang dari mereka. Setelah itu Douchi melonjak di tubuh mereka sebelum berubah menjadi penghalang Douchi di depan mereka. Telapak tangan akhirnya menghantam penghalang dan kedua kekuatan saling menghancurkan satu sama lain. Semuanya bentuk formasi langit, teriak Li Su yang suaranya bergema. Iya, seru kelompok lainnya yang tersisa mengangguk. Douchi di tubuh mereka melonjak sebelum bergabung membentuk sosok raksasa yang ganas. Senyum dingin muncul di mulut Xiaoyan, segel di tangannya berubah, akhirnya menjadi formasi raksasa yang menutupi langit. Apa itu? Seru Li Su terkejut saat melihat formasi di langit, dia bisa merasakan kekuatan formasi yang mengerikan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Segera cahaya putih di tangannya meluncur ke arah sosok raksasa dan saat berikutnya ketika cahaya api putih mendekat, benda seperti gulungan perlahan menyebar, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi formasi api putih yang perlahan mengelilingi raksasa. Itu sebenarnya formasi api, pikir Li Zu menyipitkan matanya saat menatap energi api mengerikan yang mengelilinginya. Li Zu mencoba melepaskan diri dari formasi ini, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri, bahkan jika mereka berada di bawah perlindungan sosok raksasa energi, mereka dapat merasakan kengerian formasi yang terdiri dari api ini. Api yang mengamuk mengelilingi raksasa energi itu, dan suhu yang mengerikan juga menyebabkan beberapa orang lemah memiliki keanehan. Itu adalah jiwa formasi pertarungan, pikir Suzy terkejut di dalam hatinya. Ketika Xiaoyan bergabung dengan mereka, dia juga tahu bahwa Xiaoyan ini menggunakan kekuatan awal Dou di bintang 4 saat melukai Kaisar Iblis. Selain itu Xiaoyan ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tapi juga memiliki keterampilan pemurnian obat yang sangat baik. Menjadi ahli dalam formasi sudah jarang terjadi, ditambah dengan keahlian alkemis, tidak heran Suzy sangat terkejut. Tepat ketika Suzy merenung, dia tiba-tiba menemukan sosok tua di atas, meskipun sosok itu sangat kabur, itu masih ditemukan olehnya. Zu tua, mengapa kamu ada di sana? Kata Suzy mengirimkan suaranya. Orang tua itu juga menemukan Suzy dan memberi isyarat kepada Suzy untuk tidak bersuara. Dan kemudian melanjutkan menonton pertempuran di lapangan. Bahkan Zulao ada di sini. Tapi bukankah dia sedang mengembangkan kekuatan spiritual? Tampaknya Xiaoyan ini menarik minatnya, pikir Suzy. Saat ini pertarungan di arena juga mencapai puncaknya, beberapa orang di samping Xiaoyan perlahan menghilang. Karena merupakan formasi, maka inti formasi harus diambil alih, jika tidak maka tidak akan mampu mengerahkan kekuatan formasi secara maksimal, sementara sosok raksasa itu dengan formasi api Xiaoyan mengelilinginya. Hancurkan, kata Li Zu mengendalikan sosok raksasa untuk menyerang ruang formasi di sekitarnya. Namun tidak peduli seberapa kuat raksasa melancarkan pukulan, sepertinya dia tidak bisa menghancurkan formasi dan kekuatannya diserap oleh api. Jangan buang waktumu, akui kekalahan, kata Xiaoyan dengan santai. Aku pikir kamu tidak akan berhasil, teriak Li Zu. Namun formasi Xiaoyan memberi Li Zu perasaan yang sangat aneh. Xiaoyan sepertinya ada di mana-mana, dan suaranya datang dari segala arah. Beberapa formasi akan memiliki beberapa keberadaan pusat, hanya jika pusat formasi dihancurkan, formasi ini juga akan hancur, kata Jilian. Pusat formasi, seru Li Zu terkejut, dia lalu melihat raksasa yang dikelilingi oleh nyala api putih namun tetap sulit untuk menemukan pusat formasi.
Kalau begitu semua berakhir sudah, kata Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya ke depan, segera fluktuasi angin kencang muncul dari celah spasial sebelum telapak tangan raksasa melesat dan menghantam sosok raksasa hingga hancur. Di saat yang sama tubuh ratusan murid juga terhempas ke belakang dan memuntahkan darah dan penghalang dinding runtuh seketika. Kilatan dingin melonjak di mata Xiaoyan saat dia mengalihkan telapak tangannya ke arah Li Su. Kengerian segera melonjak di mata Li Su saat melihat itu dan buru-buru berteriak, "Kami kalah," kata Li Su mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, kekuatan Xiaoyan di depan mereka sangat menakutkan. Jika bukan karena penarikan tiba-tiba kekuatan Xiaoyan, maka ratusan dari mereka pasti akan terluka parah. Banyak murid di sekitar Li Su juga memiliki keengganan di mata mereka saat suara Li Su yang menyerah bergema, tapi lebih banyak dari mereka yang tidak berdaya. "Ayo pergi," kata Li Su melambaikan tangannya, sekelompok besar orang di belakangnya segera mengikuti. "Tidak buruk," kata Suzy tertawa senang dan perlahan melangkah maju. "Pamanmu, apa mereka tidak punya kesempatan?" tanya Mu Ying. Dia menemukan bahwa meskipun murid-murid itu sedikit sombong, tapi mereka tidak buruk. Jika mereka bisa bergabung dengan pavilion, mereka tidak akan menjadi kekuatan yang lemah. Aturan adalah aturan, ini tidak hanya di pavilion kita, tetapi juga di sekte super lainnya. Banyak murid telah memberikan banyak kontribusi kepada sekte dan memiliki kualifikasi untuk menantang murid sejati. Begitu mereka berhasil, mereka juga dapat bergabung dengan sekte, tetapi itu hanya jika mereka tidak gagal, kata Suzy. "Apa tidak ada cara lain?" gumam Mu Ying menggelengkan kepalanya. Tindakan Mu Ying ini tak sengaja terdengar oleh Li Su. Para murid pavilion dupa ini benar-benar pantas mendapatkan nama mereka, tidak hanya kekuatan mereka, tetapi juga watak mereka. Xiaoyan benar-benar pantas menjadi orang yang membunuh Kaisar Iblis. "Saya berharap dapat melihatmu bersinar di kompetisi sekte," kata Li Su perlahan berjalan keluar. "Kalian benar-benar 5 orang kecil yang menakutkan. Ada kabar bahwa setiap murid baru yang bergabung dengan sekte super akan menerima banyak hadiah. Aku tidak tahu hadiah apa yang diberikan Mu Sisu kepada kita. Mungkin kamu akan mendapatkan beberapa pil Doudi," kata Suzy tersenyum. "Kalian harus tahu bahwa Doudi pil ini adalah semacam ramuan yang dapat menaikkan Douchi secara tiba-tiba. Lagi pula, pil tingkat tinggi ini seringkali sulit didapat. Baiklah, kalau begitu saatnya memberimu hadiah karena bergabung dengan sekte," kata Suzy tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan pintu cahaya di tengah ruangan perlahan terbuka, dan sebuah kekuatan yang kuat merembes keluar dari pintu cahaya. Energi di pintu cahaya ini sepertinya sedikit akrab, pikir Xiaoyan menatap pintu cahaya di depannya. "Itu adalah Danau Doudi?" seru semua orang terkejut. "Benar, itu adalah Danau Doudi yang khusus digunakan untuk memadatkan tubuh Doudi," kata Suzy memimpin berjalan ke Danau Doudi dan melanjutkan berbicara. "Yang disebut Danau Doudi memiliki kekuatan khusus. Cukup bagimu untuk memadatkan tubuh Doudi, dengan begitu akan melipatkan kekuatan serangan dan pertahananmu melalui teknik khusus. Bahkan di benua Xuanling, tidak banyak orang yang bisa menggunakan Danau Doudi ini," kata Suzy. "Aku pernah mendengar tentang danau ini, saya tidak percaya bahwa saya dapat melihat Danau Doudi hari ini," pikir Mu Feng dengan senang. "Baiklah, saya sudah menjelaskannya, silahkan memasukinya, aku akan menunggu sampai kalian berhasil memadatkan tubuh Doudi," kata Suzy tersenyum. Mu Ying sangat senang, dia adalah pertama yang bergerak memasuki danau. Xiaoyan dan lainnya segera mengikuti. Di satu ruangan besar nampak Xuanling tengah duduk dengan santai. Seorang pengawal tiba-tiba masuk dan melaporkan. "Lapor Rajaku, kolam kekaisaran telah siap, dan orang luar bisa masuk," kata seorang prajurit dengan hormat. "Minta seseorang untuk mengirim surat ke Pavilion Dupa," kata Xuanling. "Pavilion Dupa, kalian tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. Ketika saya mendapatkan piton 9 warna, itu akan menjadi hari ketika Pavilion Dupa dan klan Medusa dihancurkan," gumam Xuanling dengan kejam. Sementara itu, kelompok Xiaoyan memasuki Danau Doudi. Mereka segera merasakan lonjakan kekuatan jiwa dan ada banyak kelompok cahaya di sekitarnya, namun mereka juga terkejut saat melihat sekelilingnya, di mana yang lainnya. Pikir Xiaoyan menemukan bahwa Mu Ying dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Tidak perlu mencarinya, Danau Doudi ini adalah ruang sendiri. Ketika mereka masuk, mereka akan memasuki ruang sendiri dan dipindahkan secara teleportasi, jadi kamu tidak dapat menemukannya, kata Jinlong. Xiaoyan perlahan mengangguk.
Tempat di mana kamu sekarang adalah pintu masuk Danau Doudi. Akan ada beberapa kelompok cahaya tubuh Doudi. Mereka menunggu untuk menemukan orang yang cocok untuk mewariskan keterampilan uniknya, kata Jinlong tersenyum. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. Sepertinya ada sosok yang sangat kuat di danau ini, pikir Xiaoyan. Apa kamu juga menemukannya? Tujuan perjalanan kita adalah dia, kata Jinlong tersenyum. Apa maksud senior adalah makhluk itu? Tanya Xiaoyan sedikit terkejut. Bukankah kamu ingin menjadi lebih kuat? Kenapa harus ragu? Ayo pergi, kekuatan itu sepertinya akrab bagiku, mungkin dia adalah orang kuat yang aku kenal sebelumnya, kata Jinlong melambaikan tangannya dan melesat pergi. Xiaoyan perlahan mengangguk sebelum dengan cepat mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.